Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdal dengan Stanbook A351-19054. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kondisi geografis negara Taiwan serta kondisi demografis negara Taiwan. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu kondisi geografis negara Taiwan. Negara Taiwan berasal dari nama provinsi kepulauan yang berarti teluk yang bertingkat-tingkat. Pulau Taiwan juga sering dikenal dengan sebutan Pulau Formosa yang berarti pulau yang indah. Nah, seperti yang kita ketahui, negara Taiwan ini negara yang sangat cantik. Kenapa saya katakan begitu? Karena melihat dari keindahan yang diberikan pantai di negara Taiwan itu sangat istimewa. Negara Taiwan berada di kawasan Asia Timur yang berbatasan dengan Laut Cina Timur di utara, Laut Filipina di timur, Laut Cina Selatan di selatan, dan Selat Taiwan di barat. Negara Taiwan sebagian besar bergunung-gunung di bagian timur dengan dataran landai bagian barat. Luas negara Taiwan hanya sekitar 36.193 km persegi dengan jumlah penduduk diperkirakan sekitar 23.468.748 jiwa. Negara Taiwan memiliki iklim laut tropis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kondisi demografis negara Taiwan. Negara Taiwan memiliki populasi lebih dari 23 juta, sebagian besar masyarakatnya tinggal di dataran rendah, dekat pantai, barat pulau. Nah, pulau ini sangat urban dengan hampir 9 juta orang tinggal di wilayah metropolitan Taipei di ujung utara dan masing-masing lebih dari 2 juta di wilayah perkotaan. Masyarakat adat negara Taiwan terdiri dari sekitar 2% dari populasi yang ada. Emigrasi Han Cina ke pulau-pulau Penghu dimulai pada awal abad ke-13, sementara pemukiman pulau utama terjadi dari abad ke-16 selama transisi Ming-hin. Migrasi lebih lanjut terjadi ketika pekerja didatangkan dari Fujian pada abad ke-17. Menurut data statistik pemerintah, pada awal abad ke-21, 95% hingga 97% penduduk negara Taiwan adalah orang Tionghoa Han, sementara sekitar 2,3% adalah orang Taiwan dari etnis Austronesia. Artinya lebih dominan penduduk negara Taiwan itu adalah orang Tionghoa, melihat dari statistik yang ada. Selanjutnya masyarakat negara Taiwan itu menggunakan bahasa Mandarin. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai kondisi geografis dan demografis negara Taiwan. Saya Fadila, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya Afdal mengenai negara Taiwan. Di sini saya akan membahas tentang kondisi sosial ekonomi Taiwan, kondisi sosial budaya, dan nilai-nilai kultural negara Taiwan. Nah, Taiwan memiliki ekonomi kapitalis yang dinamik dengan panduan investasi dan perdagangan asing oleh pemerintah yang terus berkurang. Untuk menjaga tren ini, beberapa bank milik pemerintah dan perusahaan industri telah dispontanisasikan. Pertumbuhan nyata dalam GDP rata-rata 8% selama 3 dekade terakhir. Ekspor telah tumbuh cepat dan telah menyediakan dorongan utama bagi industrialisasi. Tingkat inflasi dan pengangguran rendah, surplus perdagangan sangat penting, dan persediaan mata uang asing merupakan ketiga terbesar di dunia. Jadi negara Taiwan sendiri termasuk negara terbesar yang menyediakan mata uang asing terbesar di dunia, yaitu negara Taiwan. Pertanian menyumbangkan 3% dari GDP, turun dari 35% pada 1952.
Industri tradisional yang membutuhkan banyak tenaga kerja secara stabil dipindahkan keluar dan digantikan dengan industri berpusat pada modal teknologi. Taiwan telah menjadi investor utama di Tiongkok, Thailand, Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Pasaran pekerja yang semakin meluas telah mengakibatkan masuknya pekerja asing, baik yang legal maupun ilegal, karena pendekatan keuangan yang konservatif dan kekuatan berbisnisnya. Taiwan menderita sedikit saja dibanding tetangganya dalam krisis finansial Asia pada 1998 sampai dengan 1999. Jadi negara Taiwan sendiri memiliki penghasilan bukan dari negaranya sendiri, melainkan dari beberapa negara-negara, termasuk Cina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kebudayaan negara Taiwan. Kebudayaan dan warisan budaya Taiwan sebagian besar telah dibentuk oleh proses imperialisme. Nah, pasti kalian bertanya-tanya apa itu proses imperialisme. Jadi proses imperialisme sendiri adalah nafsu untuk memperluas wilayah dengan menguasai negara. Jadi negara Taiwan itu mereka menerapkan proses imperialisme di mana mereka ingin menguasai wilayah dengan wilayah-wilayah sendiri. Struktural dan psikologis proyek kolonial sukesif dan terintegral untuk mengembangkan citra diri Taiwan dan evolusi kebudayaan Taiwan, baik resmi maupun tidak resmi. Dalam sebagian besar masa terjajahnya, Taiwan tetap dalam terpinggirkan secara budaya, jauh dari pusat kehidupan sipil dan budaya dari setiap rezim. Dan dengan perubahan setiap rezim, pusat budaya Taiwan bergeser. Pada berbagai zaman, pusat kebudayaan Taiwan adalah penduduk asli Taiwan, Amsterdam, Beijing pada era Qing, Kekaisaran Jepang, Tiongkok, dan bahkan bisa dibilang Amerika Serikat. Nah, itulah materi-materi yang bisa saya Kenalkan, nama saya Hardiana Stampuk A351-19029. Saya akan membawakan materi mengenai kondisi geografis negara Cina. Republik Rakyat Cina luas seluruh wilayahnya adalah 9,6 juta kilometer persegi. Letak astronomisnya adalah 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Asia Timur menghadap ke Samudra Pasifik. Di sebelah utara, negara ini berbatasan dengan Rusia dan Mongolia. Sebelah barat berbatasan dengan Pakistan, India, dan Nepal. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Myanmar, Bhutan, Laos, dan Vietnam. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Korea dan Jepang. Secara garis besar, struktur geologi Republik Rakyat Cina terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Cina bagian utara dan Cina bagian selatan. Selanjutnya, kondisi demografis negara Cina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kondisi ekonomi negara Cina. Kondisi ekonomi Cina 10 tahun terakhir memasuki abad ke-21. Tidak diragukan lagi bahwa pengaruh negara Cina yang semakin signifikan baik dalam bidang perpolitikan maupun perekonomian global. Pada tahun 2010, produk domestik bruto Cina mencapai 10,4%. Pada tahun 2010 di kuartal kedua, Cina memiliki pendapatan sebesar 1,33 triliun, sedangkan Jepang memiliki nilai di bawah Cina yaitu 1,28 triliun. Secara nominal, PDB kuartal 2 2012 meningkat 10,1%. Pertumbuhan 7,6% merupakan pertumbuhan dengan kecepatan yang paling lambat dalam 3 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Cina sepanjang tahun 2013 kemungkinan berada pada level 7,6%, yang menurun sangat tipis dari tahun 2012 sebesar 7,7%.
Pada tahun 2014, parameter perekonomian Cina telah mencapai setengah dari perekonomian Amerika Serikat. Dalam setahun terakhir di tahun 2017, ekonomi Cina berada pada jalur yang stabil dan menguntungkan serta mencapai keseluruhan lebih baik dari perkiraan yang ada. Pertumbuhan di tahun 2017 sekitar 6,9%. Namun sangat disayangkan pada tahun 2018 terjadi perlambatan ekonomi Cina sebesar 6,6%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 kuartal 2 pun melambat menjadi 6,2%. Selanjutnya, Cina diperkirakan akan menggeser Amerika Serikat dari segi PDB nominal dalam miliar USD pada tahun 2026 dan mampu mempertahankan posisinya sebagai ekonomi terbesar dunia hingga tahun 2025. Ini hanya merupakan sebuah perkiraan bahwa negara Cina akan menguasai perekonomian global. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai kultural yang terdapat di negara Cina. Yang pertama adalah peran gender. Nilai-nilai keluarga tradisional Tiongkok menunjukkan peran dan hak yang sangat jelas dan berbeda bagi pria dan wanita. Meskipun ini berubah dengan cepat, nilai aslinya masih terlihat jelas di beberapa tingkatan. Yang kedua adalah peran pria. Dalam keluarga tradisional Tiongkok, pria bertanggung jawab untuk memelihara, menafkahi, dan melindungi keluarganya. Pada saat yang sama, dia diberikan semua kekuatan pengambilan keputusan terkait dengan istri, keluarga, anak, dan anggota keluarga yang lainnya. Yang ketiga adalah peran wanita. Wanita secara tradisional bertugas di posisi yang lebih rendah dalam budaya Tiongkok. Ibu tradisional Tiongkok biasanya tinggal di rumah dan mengurus rumah tangga, anak, dan anggota keluarga lainnya. Yang selanjutnya, keturunan patrilineal. Keluarga Tiongkok tradisional menghormati sistem keturunan patrilineal. Artinya, garis keturunan dan keturunan seorang anak dihitung dari ayahnya saja. Yang selanjutnya adalah nilai pentingnya keluarga. Pernyataan keluarga adalah kehidupan berlaku dalam budaya Tiongkok. Keluarga sangat penting, faktanya sangat penting bahwa keluarga adalah basis budaya di Tiongkok. Beberapa pemikiran Konfusianisme didasarkan pada keluarga. Yang selanjutnya adalah pernikahan. Pernikahan, keluarga dan anak juga sangat penting dalam budaya Tiongkok, karena sebagian besar penduduk tinggal di lingkungan pedesaan untuk waktu yang lama. Menikah dan memiliki anak berarti Anda akan memiliki pekerja dan dapat menciptakan serta memelihara wisma. Perkenalkan, nama saya Alpianto dengan nomor stambuk A351-20053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negara Jepang. Jepang merupakan negara kepulauan yang berada di sebelah timur benua Asia. Di Jepang terdapat 4 pulau besar serta ribuan pulau kecil. Bentuk geografis Jepang memanjang dari utara ke selatan kira-kira 380.000 km. Luasnya kira-kira 37.000 km persegi. Pulau-pulau besar itu antara lain Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Kepulauan Jepang 75% wilayahnya terdiri dari pegunungan dan 25% terdiri dari daratan. Pegunungan Jepang memanjang di seluruh kepulauannya berupa bukit-bukit yang tertutup, hutan, dan di antaranya ada lembah-lembah yang sempit yang dapat digunakan untuk pertanian. Di sana-sini terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi ke atas dan beberapa di antaranya adalah gunung berapi. Di Pulau Honshu terdapat sederetan gunung yang dinamakan Alpen Jepang yang tingginya lebih dari 3.000 meter. Di antara gunung-gunung itu terdapat Gunung Fuji. Kemudian Jepang juga merupakan negara yang terletak di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Posisi geologi Jepang yang berada pada Ring of Fire menyebabkan wilayah Jepang sering mengalami bencana gempa bumi dan gunung meletus. Cincin api Pasifik adalah gugusan gunung berapi yang terletak di Samudra Pasifik. Beberapa negara yang terletak di kawasan tersebut antara lain Jepang itu sendiri,
Indonesia, Selandia Baru, Filipina, hingga beberapa wilayah Amerika. Selain itu, Jepang juga rentan terkena bencana banjir, terutama banjir bandang, karena kemiringan lereng di sepanjang cekungan relatif pendek. Rasio debit aliran puncak terhadap daerah cekungan relatif besar, berkisar antara 10 kali hingga 100 kali lipat dari sungai-sungai besar di negara lain. Permukaan air akan naik dan turun sangat cepat. Di Jepang juga sering mengalami yang namanya musim penghujan, sehingga terjadinya banjir dengan sangat cepat dan sangat padat. Terlepas dari ancaman bencana alam yang begitu besar akibat terletak di Ring of Fire, negeri Sakura atau Jepang ini memiliki potensi keindahan alam dan budaya yang kental. Salah satunya Gunung Fuji, merupakan gunung tertinggi yang menjadi daya tarik turis mancanegara, dan Ojigi atau budaya hormat orang Jepang. Jepang juga terbagi 4 musim, yaitu musim semi, musim dingin, musim panas, dan musim penghujan. Sekian. Nama saya David Eko, Stambuk A351-19091 dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi. Ada 2 materi atau 2 poin. Yang pertama adalah penjelasan mengenai sosial ekonomi negara Jepang, dan yang kedua adalah nilai kultural negara Jepang. Langsung saja pada poin yang pertama adalah kondisi sosial ekonomi Jepang. Ekonomi pasar bebas Jepang merupakan ketiga terbesar dunia setelah Amerika Serikat dan Cina. Dalam istilah paritas daya beli internasional, ekonominya sangat efisien dan bersaing dalam area yang berhubungan ke perdagangan internasional. Tetapi produktivitas lebih rendah di bidang agrikultur, distribusi, dan pelayanan. Setelah mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia dari 1960-an ke 1980-an, ekonomi Jepang merosot secara drastis pada awal 1990-an. Ketika ekonomi melambung jatuh, persediaan kepemimpinan industri dan teknis, pekerja di bidang pendidikan tinggi dan pekerja keras, tabungan dan investasi besar, dan promosi intensif, pengembangan industri dan perdagangan internasional telah memproduksi ekonomi industri yang sangat matang. Jepang memiliki sumber daya alam yang rendah, tetapi perdagangan menolongnya mendapatkan sumber untuk ekonominya. Negara Jepang juga menerapkan ada beberapa sektor yang terdapat di negara Jepang. Yang pertama adalah sektor jasa, sektor industri, pertanian, dan perikanan. Langsung saja, pertama adalah sektor jasa. Sejumlah 3/4 dari total penghasilan ekonomi Jepang berasal dari sektor jasa. Industri utama sektor jasa di Jepang berupa bank, asuransi, bisnis eceran, transportasi, dan telekomunikasi. Mitsubishi, UFC, Misio, NTT, Tepco, Nomura. Mitsubishi, perusahaan Jepang yang termasuk perusahaan terbesar di dunia. Kebijakan pemerintah Jepang pada masa Perdana Menteri Junichiro Koizumi melakukan westernizasi Japan Post. Yang kedua adalah sektor industri. Industri ekspor utama Jepang adalah otomotif, elektronik, konsumen, atau dalam kurung lihat industri elektronik konsumen Jepang, komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galang kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Yang kedua adalah pertanian. Yang ketiga, pertanian. Padi adalah tanaman pangan terpenting di Jepang.
pemandangan sawah dan hasil panen di Kuihira, prefektur Miyagi pada musim gugur walaupun hanya 12% dari luas daratan di Jepang yang bisa dipergunakan untuk pertanian, tetapi hasil termasuk memuaskan. Besarnya hasil pertanian didukung oleh kesuburan lahan pertanian karena tanah yang mengandung abu vulkanis. Di samping itu, penggarapan lahan pertanian dilakukan secara intensif dengan didukung oleh teknologi maju. Sektor pertanian adalah sektor yang diproteksi pemerintah dan menerima subsidi dalam jumlah besar. Hasil pertanian Jepang berupa padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, dan teh. Hasil peternakan berupa babi, ayam, telur, sapi, dan susu. Sayur-sayuran berupa lobak, kubis, kentimun, tomat, wortel, bayam, dan selada. Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam adalah apel dan jeruk. Padi adalah tanaman pangan yang sangat diproteksi pemerintah Jepang. Beras impor dikenakan bea masuk 490% dan pembatasan kuota sebesar 7,2%. Dari rata-rata konsumsi beras tahun 1968 hingga 1988, impor di luar kota tidak dilarang, tetapi dikenakan bea masuk 341 per kilogram. Walaupun Jepang biasanya dapat melakukan swasembada beras, kecuali beras untuk membuat senbei dan makanan olahan, Jepang harus mengimpor dan kebutuhan konsumsi sereal dan bergantung pada impor daging. Yang terakhir adalah perikanan. Jepang menempati urutan kedua di dunia di belakang Republik Rakyat Tiongkok dalam tonase penangkapan ikan. Pada tahun 1989 berjumlah 1,9 juta ton. Perikanan pesisir dilakukan dengan perahu kecil, jala atau teknik penangkapan terhitung sekitar sepertiga produksi total industri perikanan Jepang. Sementara itu, perikanan lepas pantai dengan kapal ukuran menengah terhitung sekitar lebih dari separuh produksi total di antar hasil laut diambil, misalnya sarden, cakalang, kepiting, udang, salem, cumi-cumi, karang, tuna, sauri, dan makarel. Jadi di sini kita bisa melihat beberapa sektor yang coba diterapkan oleh negara Jepang. Yang pertama adalah sektor jasa, yang kedua sektor industri, pertanian, perikanan. Itu adalah salah satu cara pemerintah Jepang sendiri untuk menumbuhkan bagian sektor ekonomi negara Jepang. Dan kita tahu bersama Jepang adalah negara yang sangat maju, negara yang maju dari segi teknologinya, dari segi bagaimana pemerintah Jepang untuk mengembangkan sumber daya manusia di negara Jepang itu sendiri. Lanjut pada nilai-nilai kultural negara Jepang. Nilai-nilai kebudayaan sangat dijunjung tinggi dalam masyarakat Jepang, walaupun bukan merupakan kenyataan yang utuh, namun lebih terlihat dari nilai-nilai budaya Jepang tersebut diterapkan di Jepang dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki nilai budayanya. Karena Jepang telah mengalami banyak kesulitan selama bertahun-tahun, sejarah mereka dianggap sebagai faktor utama yang mendasari nilai-nilai mereka. Beberapa tradisi Jepang didasarkan pada akar budaya mereka yang dalam Konfusianisme dan agama Buddha dan Shinto. Budaya Jepang terkait dengan perilaku. Yang pertama ada kontrol diri dan disiplin diri. Yang kedua ada daya tahan dan kesabaran, kesunyian. Yang pertama kontrol diri, disiplin diri. Maksudnya adalah orang-orang Jepang yang berusaha mempertahankan kontrol diri dan disiplin diri mereka apapun yang terjadi. Mereka mampu menyembunyikan perasaan, emosi, dan reaksi dalam suatu kritis apapun. Yang kedua adalah daya tahan dan kesabaran. Mereka adalah dasar dari anggota masyarakat yang baik. Ini berarti mengesampingkan keinginan Anda sendiri dan melakukan apa yang diharapkan dari Anda. Kesunyian maksudnya adalah dalam budaya Jepang mereka yang
berbicara sangat sedikit dianggap kredibel. Isyarat dan komunikasi non verbal adalah lebih penting daripada komunikasi verbal. Ada beberapa nilai Jepang yang melibatkan kehidupan sosial dan persatuan. Yang pertama, pemikiran dulu tentang bagaimana tindakan Anda akan memengaruhi orang lain di sekitar Anda. Yang pertama, kelompok lebih kuat dari individu. Yang kedua, keharmonisan kelompok datang sebelum kebutuhan individu. Yang ketiga, jangan menonjol, ketahui tempat Anda, jangan mencoba mengubah cara melakukan sesuatu. Bentuk dan proses lebih penting daripada hasil. Harmoni dipahami berarti menghindari kontroversi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan dari materi ini adalah kondisi sosial negara Jepang dan nilai-nilai kultural negara Jepang. Dan kita tahu sendiri negara Jepang adalah negara yang sering dikunjungi oleh wisatawan atau negara-negara lain karena keharmonisan serta bagaimana pemerintahnya untuk menatah rapi negara tersebut, hingga negara Jepang termasuk negara yang sangat maju. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.